pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami dan menyatakan dirinya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah ucapan syukur kami lewat ibadah ulang tahun PPTSB pada hari ini. Sungguh kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui segala kasih karunia-Mu yang telah kami terima sepanjang tahun ini. Siapalah kami ini sehingga kami boleh bersama-sama dari waktu ke waktu untuk beribadah, saling menolong, menguatkan dan memperhatikan secara khusus di sektor 12. Semua itu terjadi karena Tuhanlah yang menolong kami. Karena Tuhanlah yang memimpin para pemimpin kami. Karena Tuhanlah yang memimpin kami semua anggota-anggota. Dan sekarang kami boleh merayakan dengan ucapan syukur lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu kepada kami. Sejenak kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu seperti pelita yang menerangi jalan-jalan yang gelap, supaya kami terus berjalan dalam terang, sehingga kami boleh sampai di tujuan-Mu, tujuan ilahi-Mu dengan selamat. Urapi hamba-Mu, bukan karena hamba lebih pandai, lebih berpengetahuan daripada semua keluargaku di tempat ini. Berilah kami kecenderungan hati kepada Engkau. Berilah kami hati yang menjauhi kejahatan. Berilah kami hati yang takut akan Engkau, hati yang mengasihi-Mu dan menikmati betapa dalam dan lebar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu, sehingga damai sejahteralah hati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Amanginah. Shalom. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, 1 tahun kita sudah PPTSB sektor 12 boleh berkumpul setiap bulannya, beribadah, saling memperhatikan dan menolong. Mungkin banyak yang belum terperhatikan, tapi percayalah, dengan semakin bertumbuhnya kita, semakin banyak hal baik yang bisa kita kerjakan lewat sektor 12. Bisa katakan amin nama? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu panitia ulang tahun datang ke gereja dan kami share, dan kebetulan Amang Situa juga ada dan bertanya apa tema, dan memang ada tema yang pada waktu itu sedang saya renungkan, yaitu Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita semua Amanginah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang percaya katakan amin. Amanginah yang Tuhan kasihi. Alkitab berkata dalam kalimat pertama, kamu adalah terang dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Ayat ini tidak berkata kamu harus berusaha menjadi terang. Ayat ini berkata memberi identitas yang jelas siapa kita sebenarnya. Engkau dan saya bukan menjadi, tapi sudah menjadi. Kata menjadi dan sudah menjadi itu dua hal yang berbeda. Makanya banyak orang jadi bersandiwara karena berjuang untuk menjadi baik, lalu jatuh bangun. Lalu kita bilang, saya bui harus bagi tapi mana belum. Lalu begitu, karena dia melihat dirinya belum menjadi baik. Ini soal perubahan paradigma, metanoia, bertobat.
Kalau bertobat itu berubah, bukan perbuatannya lebih dahulu. Yang duluan berubah itu paradigma, metanoia, persepsi, cara pandang. Alkitab berkata siapa saya dan siapa saudara. Kita semua, Alkitab katakan adalah terang, adalah garam. Artinya di dalam diri kita ada garam, ada terang. Di dalam diri kita sudah memiliki garam, kita sudah memiliki terang. Kita semua sudah memilikinya, Bapak Ibu kekasih. Itu sebabnya disebut kamu adalah. Siapa kamu? Saya pendeta Sapsir Sinaga. Siapa kamu? Yesus katakan saya adalah terang dunia. Siapa kamu? Yesus katakan saya adalah garam dunia. Siapa kamu? Sektor 12. Siapa sektor 12? Garam dunia. Haleluya. Bisa katakan amin? Nah, itu saudara. Tapi ingat, jangan takut ada tantangan. Tadi amang ketua saat doa penangis sektor 2 itu siapkan nauli men ada yang lemah. Memang satu dunia orang ingin ditekan tugas lagi kan. Bolo adong mangga parpar kue manis jala bagang. Hari tiki di Samosir SD kalau saya di Samosir rawa manginan. Jadi bolo ngamale. Nilawas sama mangga di tengah di hauma di coloma. Mama mengamamar merah masbiku. Waror lapatan teh. Tang kuning dubenya, ini nggak tahu bereng. Hau, nibal di babas, marang dilempar, puak. Di malah ditabuni manggai. Dia belum dihata kita, ala nading ganda taulah, malu ake mana Tuhan. Berarti tikos do taulah, namen saudara. Tanda-tanda do sudi. Dia nang pola gawe mesti ya hadirohat. Hamalote mau di Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi kemudian disebutkan di sini kata kamu, bukan kepada individu. Kata kamu di sini kata majemuk. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kata kamu di sini menunjuk sekelompok orang dalam waktu itu kepada 12 murid. Kata kamu di sini bukan saya sendiri. Kata kamu di sini sebuah komunitas. Dalam hal ini adalah sektor 12. Iya saudara. Bolu sada tali murado putus. Mau lu harap ono bolu sada. Tapi kalau 2-3 tali disatukan susah putus. Kalau satu orang kedinginan, kalau 2 orang hangat badannya. Kalau satu jatuh, yang satu bisa mengangkat. Makanya kata kamu di sini menunjuk kita. Komunitas. Jadi kalau kita dalam sektor 12 harus melihatnya sebagai kita. Ho al asing. Jangan saudara. Jangan. Kita adalah keluarga. Di Pasada Pomparan Toga Sinaga. Lo ini ubal kamu saya. Ini hormat Tuhan sektor 12. Ini luar biasa. Diberkati di sektor 12 ini. Ya. Karena Tuhan adalah Allah kita, juru selamat kita, Bapak Ibu. Lalu ada orang berkata, kenapa orang Kristen pada umumnya tidak kelihatan terangnya? Kenapa orang Kristen pada umumnya tidak kelihatan garamnya? Kenapa? Bukan karena tidak ada garam, ada. Bukan karena tidak ada terang, ada. Lalu kenapa tidak kelihatan? Karena tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Garam bisa menjadi tawar. Terang ditaruh di bawah gantang. Tahu gantang namanya? Liter. Dulu di hutan taruh liter. Alat ukuran untuk padi. Dia tidak ditaruh di bawah duduk sari atau di bawah tempat tidur. Dia ditaruh di atas. Hidup boleh di atas, kita ada kayu. Namanya. Boleh di atas, terlalu bersih. Boleh mencoba. Air itu yang kemudian. Malah, kenapa lagi dari semenang dia tergores, mobil tergores. Ada yang perasa mobil juga dari acil. Kan, mana nggak bisa beli.
Harus saya di jemaah di gereja orang ada parmennya ya. Ada karena kan mau mobil para mobil. Berapa kurus? Ayo mobil terkuat. Gendok pernah terkurus. Ayo udah pulau ya, ini kalau habis itu kita pulih. Amin aman. Amin. Haleluya. Jaga tiap hari. Allah Yesus amin yang di sini. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Ya. Garam bisa menjadi tawar. Kenapa garam bisa jadi tawar? Jadi dulu kan? Kalau garam di Israel amamina itu bukan seperti garam di Indonesia. Nah juru di tiki masai di masa Tuhan Yesus pasal itu berita Napoleon, garam pada waktu itu diambil dari laut mati, diambil langsung, dan garam itu bercampur dengan kayu, dengan batu, dengan pasir. Itu makanya kalau mau digunakan untuk makanan, garam itu dimasukkan ke kain, lalu diikat seperti teh celup. Tahu teh celup? Setelah tehnya di teh celup itu habis, teh celupnya dibuang. Jadi semua yang dimasukkan ke kain, ada itu pasir, ada batu atau kayu, dicelupkan ke makanan, garamnya akan larut. Lalu tinggallah batu, tinggallah kayu, tinggallah pasirnya. Gak ada lagi rasanya, dibuang. Itu yang dimaksud dengan garam menjadi tawar. Ya, biar kita paham kok garam bisa tawar. Menurut ilmu pengetahuan tidak. Ya benar saudara. Ya, tapi garam yang dimaksud di sini adalah dari laut mati. Garam itu melekat pada batu-batu, pada pasir, pada kayu, itu diambil. Dan harus disimpan dengan bagus, karena garamnya udah larut, udah hilang karena cuaca dingin, karena air, karena embun. Jadi supaya jangan hilang garamnya, waktu diambil disimpan di tempat yang aman, saudara. Pelita. Kenapa tidak kelihatan cahaya? Karena disimpan, ya, ditaruh di bawah bantal atau di bawah tempat tidur, saudara-saudara. Itu sebabnya supaya kelihatan garam dan pelita, kita harus berfungsi terutama di sektor keuangan. Ada yang udah tertua tanah udah menang kosa-kosa kita kulit ya, banyak makan asam garam, pengalaman perjalanan. Pasal menau mengarapkan sebelum baru bisa usia tahu kalau boleh obat. Ada yang diberikan itu tua, 60 tahun sulit. Dia sering menasihati, kita terima. Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa membagi firman, kita terima. Terang, jangan disimpan atau tersibuk kala itu, jangan saudara. Jadi kita harus berfungsi saudara, jangan disimpan. Amin, amin, amin. Ya, amin. Seringkali punguan itu terjadi masalah jadi banyak karena tidak berfungsi terang dan garam. Bahkan kadang-kadang kita terlanjur berkata-kata yang tidak membangun. Contohnya saudara, ada seorang teman bertanya kepada sahabatnya, "Aisyah itu gaji di toko hari berapa ya gajimu satu bulan di toko ini?" 1,5 juta enak, beda itu. Mungkin ini bercanda atau sekedar ngomong. Cuma 1,5 juta rupiah. Ayo tik ke sini. Namun orang bosnya menghargai obat 1,5 gaji kalau nggak mudik. Lalu sejak itu dia berubah jadi malas-malasan. Terlalu murah daripada bosnya. Lalu lama-kelamaan mulai ada menuntut gaji naik. Bosnya jadi pusing. Akhirnya dipecat dari dia. Siapa yang merugi? Dimulai dari omongan. Tadinya dia nggak berpikir ke sana, gajinya terlalu sedikit. Hanya karena ada temannya edan potik gajinya. Jadi kita kalau mau jadi berkat, hati-hati ngomong. Jangan omongan yang kosong, yang tidak membangun. Ada lagi percakapan seperti ini. Saat arisan, Roma kainata, doa kamata. Lalu datang seorang ibu bertanya kepada ibu,
Kepada pemilik rumah dia bertanya, "Aigel ini betul kubur, apa yang kamu dorong?" Orang ini dokter. Lalu pulanglah mereka. Suami istri bicara, kecil kali rumah kita ini Bapak. Anak kita banyak. Jadi gimana? Ya usahakanlah biar besar. Terpaksa minjem. Minjem lah. Ada bunga. Ya kan? Ujungnya macam mangkari juna. Macam mangkari. Ujungnya berbeda. Tapi sebelumnya nada pemenek Jawi lapang dikinara. Sebelumnya ada sakabara. Ha, sepuluh. Tak boleh mana bangun teman awal. Ada gede gubah besok. Sedangkan aduh. Satu kali ada mana mariboto. Tuh mak anak itu orang. Lawan anak, biasa bahkan ala batak, lawan musik pananu, merene, mungkin Roma itu, ayo nilai kado tiho, nilai lain di partus bereo, sudah berdua, dan malu, sosok nilai itu, ini, tuh suatu kejadian amat saya 2 hari, pulang kerja udah capek. Sisi bilang kok, kayak bahasanya sisi kok, ya itu tangan lagi. Bapak sih, ya sama tanganmu ada bapak, lalu jangan seperti, bahasanya makanya, itulah, kalau mana itu, tapi tetap kita baru kata soal ini, ujungnya dari berbeda, ujungnya daripada yang sama, dari masyiran mana sih? Alami hati. Aduh saudara, tidak kopi. Romo hubungan. Ayo jujur dulu. Anak kilo dari kau. Aduh, 3 hari sana. Berubah, saya seminggu. Macam tuan teh, angguan itu dia tiap hari kau masuk di telepon. Tapi itu malah lucu orang ini. Enak mana? Tidak sope. Mulut memang saya pikir apa kalau aku. Ujungnya gede masak memang. Gede banget. Sakit ini. Jadi memang dia tidak berguna. Ujung saya lembut. Tapi itu bisa mematikan. Namun itu juga bisa menghidupkan. Jadi di sektor 12 anak-anak main taman kata asal orang follow Tuhan Yesus. Iya. Haleluya. Amin kan? Haleluya. Allah kita, karena kita ini adalah terang. Kita ini adalah terang. Baiklah terang menerangi kegelapan. Orang sektor 12 itu tiur. Mengenai setiap kota itu sektor nasi itu lebih tiur. Itulah batang. Jadi garam. Asal kulo amat. Ayo masuk. Ayo menengah susu kulo. Itu namanya jadi berkat, jadi terang. Kita dinantikan di komunitas-komunitas. Kalau kita di pemerintahan, kita ditunggu. Ada masalah. Teman-teman kita di kantor, ada yang mau cerai, ada yang narkoba, ada yang berbagai-bagai macam. Tapi kita datang, memberi masukan, memberi nasihat. Itu terang. Kegelapan yang sirna, ketika terang datang, kita adalah terang dunia. Itu yang Tuhan minta kepada kita sekarang. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Amin. Kita sudah makin Yesus, amin. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang. Saya senang sekali ayat ini. Barang siapa mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Di dalam dirinya ada terang, ada keselamatan, ada kepastian masuk surga. Amangina kita bisa masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Sadia mahal kucuat tadi. Kamu sekolah di mana dosa karena kebaikan Tuhan yang kita diselamatkan. Hidup bebangun serta berdarah pulang, ya meninggal dunia dikatakan di sana telah pulang ke rumah Bapa di surga. Begat telah pulang. Hata namun lagi kan hata taburi. Kalau orang di pakaran tuan, lalu dia kamu pulang ke tangan las rawan. Kalau dikasih cerita lalu dia lalu tujuan. Sekolah nak lalu pulang. Selas cobaan akan hata lalu pulang. Itulah enaknya di dalam iman Kristus, di dalam nama Yesus ada kepastian keselamatan. Karena itulah kita jadi terang, jadi berkat, jadi garam. Saudara kita di luar berbuat baik supaya diberkati, supaya diselamatkan. Tapi saudara dan saya, kita semua dalam sektor 12 berbuat baik, jadi terang, jadi berkat. Karena sudah memiliki terang, karena sudah memiliki keselamatan, karena sudah memiliki pengampunan dosa, sudah memiliki segala-galanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya hanya Yesus yang kita tinggikan dalam seluruh hidup kita. Yesus mati dan hidup buat kita dulu 2000 tahun yang lalu, sehingga dengan perbuatannya nama kita dijamin dalam nama Yesus di hadapan Bapa di surga. Sekarang kita hidup dan mati untuk Yesus. Begitulah kebalikannya. Oleh karena Yesus, oleh karena kasih-Nya. Itulah yang dimaksud menjadi terang dan garam, Bapak Ibu kekasih. Saya mau jelaskan sedikit mengenai garam, Bapak Ibu kekasih. Tadi sudah bilang garam bisa menjadi tawar. Tapi untuk apakah garam digunakan? Alkitab berkata dalam Lukas 14 ayat 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? 35. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi garam dalam konteks yang Alkitab yang sedang kita bahas hari ini, garam gunanya bukan diperuntukkan sekadar buat garam dapur, buat masakan, bukan. Ada dua. Yang pertama untuk ladang, yang kedua untuk pupuk. Kenapa garam di ladang? Sekitar abad ke-4, bangsa Roma menyerang sebuah kerajaan di timur di Afrika, kerajaan Karthago. Setelah kerajaan itu kalah, maka bangsa Roma melempar garam dari laut Mati tadi, garam yang dari batu-batu dilempar sampai penuhlah kota itu dengan garam, dengan ladang. Apa gunanya? Gunanya adalah supaya di kota itu jangan lagi bangkit kehidupan. Ladang-ladang yang sudah hancur, punah, jangan lagi bangkit, tidak berhasil lagi bangkit dalam waktu yang lama. Dan kita juga ada dijelaskan saudara, Hakim-Hakim 9 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Sehari-hari itu Abimelek berperang melawan kota itu. Dia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalam. Kemudian dirobohkannya kota itu dan didahulunya dengan garam. Jadi kota itu didahului dengan garam, lalu didahului dengan garam, supaya kota itu tidak boleh bangkit, tidak boleh hidup, karena garam mematikan semua potensi kehidupan. Ladang-ladang itu jadi rusak karena garam.
melawan roh-roh jahat di dalam. Jadi kita diutus sektor 12 di kota Sibolga untuk apa? Memerangi kejahatan. Kalau ada orang berbuat jahat, menanggung. Kalau ada menuju kita, ada si perdoa sih. Itu memerangi, menolak. Kalau ada saya menuju kita, nengak kata-kata dolma, orang kalau udah semuanya. Kita tolak. Itu namanya memerangi kejahatan. Ya. Bahkan kita bisa melakukan kebaikan. Ada orang yang membenci kita, lalu secara sengaja kita ketemu dan dia butuh pertolongan, kita langsung datang menolongnya. Kejahatan itu tiba-tiba jadi runtuh gara-gara kebaikan ini. Itu namanya berperang. Jadi kita berperang dengan menggunakan kebaikan, menggunakan kasih Tuhan, menggunakan anugerah. Saya percaya kalau sektor 12 melakukan seperti ini, saya percaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang kita rindukan tahun-tahun ke depan. Karena perjalanan sektor 12 ini bukan hanya satu tahun. Bahkan setelah kita dipanggil Tuhan, anak cucu kita harus meneruskan. Atau sejarah Nabi Imam Akaya Kota sektor 12 menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Satu kali ada sebuah keluarga, ya, keluarga Sinan. Saya margua Sitimor, saya margua situ timur dan tuh, si timur sakam. Jadi amungan bapak anak amora, udah bersembunyi. Ya, ratusan hektar. Ada misalnya kebun karet, jalan pabrik. Jadi ada dua anak bapak. Jadi kinang lau aku no, bapak no, dibagi makan kano. Igor alur sekan, kau mengurusat di bawah. Jadi di home. Tunggu, menang arah. Karet ini ada orang itu pabrik dari sini. Ini kan bapak yang sudah berkemah, jadi berkat dimanapun berada. Lima harta terakhir kamu. Jadi alat ini kan ada musik. Kalau 10 meter jarak jauh, bagai dia musik itu, setigot, bagai dia musik itu, anak-anak kamu, tidak berkembang. Si malam itu sekali masuk kemudian dia dari nabi berkembang. Satu kali ada masalah sorghumnya, ya, ada masalah kecil, tersinggunglah alumni, rasanya kurang dihargai dari ini. Lalu karena dia tersinggung, dipagarkan rumahnya dari ujung belakang sampai ke depan, dipagar asal kepikiran, dipikirin orang orang apa yang orang. Lalu pulang lari pun dia lihat rumahnya, dia lihat rumah abangnya, sudah ada apa? Enak ya. Dan naik ada semuanya orang teman ketawa, pas takbir tidak. Lalu ambilnya alat berat, dikoreknya tanah sedalam 3 meter, selebar 3 meter, dan sungai di belakang rumah sampai ke depan. Panjangnya ada 50 meter. Ini nabi alami kesombongan, alami merasa gugup. Satu kali datanglah tukang kayu melamar kerja ke rumah si Adi. Bolehkah saya kerja? Perawat rumah apa saja bisa saya kerjakan. Lalu dikasih pekerjaan perhitungan biaya. Saya mau pergi keluar kota 1 bulan. Sepulang saya dari sana sudah selesai ya. Wah, kerja lagi. Kerja. Udah dekat sebulan. Udah selesai pekerjaan. Pulanglah. Siapa? Si Tigo. Dia lihat ada pagar yang indah sekali dari rumah adiknya.
tua di aku terjun mabai pagar memang ini mana bro sungai kecil dari mana musik timbal mana namanya terjun mengampuni dari penyawa sekanan sambil mengagumi jembatan ini dan naik ke atas dari jauh datang adik dilihat ada jembatan dari rumahnya ke rumah abang. Makin dekat dia lihat ada abang di atas jembatan itu. Jangan kali aku sama abang. Abang bikin pagar. Dan sekarang ada di atas. Abang bikin jembatan. Dan sekarang di atas jembatan. Lagi menunggu. Lalu si adik ini berlari. Lari dia ke atas jembatan ini. Abang, karena kenapa nih? Minta maaf sih. Masih kau lagi di atas jembatan. Apa mau abang? Apa mau adik? Apa mau adik? Masih kau lagi. Lalu roll abang. Namun cuma adik. Ibu jembatan. Apa yang mau baik banget? Adik tadi mana? Dari mana melakukan bendera tadi? Kurang dia nanti betul. Ada ngambil sama mahal biasanya enggak. Kalau bang kosong itu bang. Ada yang bagaimana? Banyak bang bilang nanti si tukang kayu. Betul aku si tukang kayu. Ini Yesus. Nama mati silani. Sampai sonai itu di silani. Asal dulu sudah kedengar kacau. Belum duduk di bawah. Dari kasih nama-nama. Ada musik kan itu? Dari mana? Oh masih ingat. Jorma do debatan akhir dulu. Kita binai. Akhir dulu. Harus bakar diriku. Asal pun mula arwahnya debatan doa. Karena dulu. Alas dulu bakar diriku. Maka dosa aku. Ikut sama dosa berbuih. Menggalak mataki. Jangan lupa sama dosa. Oleh Yesus bersama dosa. Itu asal Yesus pada kita. Anak itu akan tak menghina anak Yesus. Dan menghina pengalamanku, pelayananku kari jokuna. Menghina anak Yesus di pasar kami tanyanan. Itu saja. Aku diberikan di jalan dan di jalan. Menghina Yesus. Orang nanti Yesus. Asal dulu, aliran kalau kita tuh dibakar, air dibakar dan kita kita bertuan coba kayak dulu. Hukum yang sama dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Mana lebih mudah mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Lebih mudah mengasihi sesama karena Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana saya mengasihi? Makanya wujud Tuhan tidak kelihatan. Kita nyatakan kepada yang kelihatan. Ima dengan kacau. Tuhan kali itu Tuhan, Tuhan keluarga, Tuhan kali itu mungkin ada hak sih. Alam bolong, kita sudah punya terang, kita sudah punya Yesus. Kita saling mengasihi. Saya percaya sektor God akan menjadi berkat bagi kota Sibolga. Haleluya. Terima kasih buat saudara kami datang dari Barus, inilah sektor 12. Kiranya boleh menjadi berkat dan juga dari Pinang Sore kalau ada dan berbagai tempat. Kalau pulang inilah sektor 12, ceritakanlah. Sungguh kami di sini ingin selalu membuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bagi berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Amanginannya Tuhan kasih. Apalah sebuah arti dari perayaan kalau di dalamnya tidak ada kasih Tuhan? Hidup menjadi berarti karena ada cinta. Rumah tangga menjadi berarti karena ada cinta. Keluarga menjadi berarti karena ada kasih. Sektor 12 boleh punya semangat gairah karena kasih. Karena kasih Tuhan yang sudah kita beri. Bapa di surga, hamba terbatas dalam kata dan kalimat menyampaikan sekati yang ajaib. Tapi Engkau Roh Kudus sang menerangi hati kami, menambahkan kalimat-kalimat lain di dalam pikiran kami,
saat mendengarkan firman. Berkatilah firman di hati kami. Kami berdoa untuk sektor 12. Ampunilah kelemahan kekurangan kami. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami. Mampukanlah kami bertahan menjadi terang dan garam di antara tiupan angin yang keras, di antara badai yang kuat. Biarlah terang bercahaya. Firman-Mu, kota di atas gunung sekalipun tidak tersembunyi karena ada terang. Demikianlah sektor 12 boleh menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Kami bukan saingan, kami bukan musuh. Kami adalah terang, kami adalah sahabat. Kami adalah berkat bagi banyak orang. Tidak ada orang yang terancam ketika melihat kami. Tidak ada orang yang terganggu ketika berjumpa dengan kami. Tapi orang-orang berbahagia, bersuka cita karena kasih Tuhan. Berkatilah terlebih khusus para pemimpin kami, ketua, sekretaris, bendahara, orang-orang tua kami, para penasihat. Tidak bosan-bosan kamu melihat kami banyak kekurangan kelemahan. Tidak bosan-bosan mengingatkan. Berilah panjang umur, berilah kekuatan, kasihani Tuhan. Tolong kami di persekutuan ini. Bukan untuk mencari nama kami di sini, tapi karena mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami tidak bisa balas, tapi lewat sektor 12 kami boleh sering melayani untuk menunjukkan kasih-Mu Tuhan. Berkati semua penyiaran Sinari supaya jadi berkat dalam persekutuan, dalam komunikasi, saling menghibur, saling menolong, saling menguatkan, dan saling berdoa. Terima kasih Bapak di sorga. Ada lagi saudara kami dengan tubuh kami datang dari sektor-sektor lain. Terima kasih buat kunjungan yang sudah terjadi. Berkati orang-orang tua kami ini Tuhan. Dan kalau pulang kami ingin mendengar dimanapun hubungan Sinari semakin baik, semakin baik, semakin baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan serahkan semua acara kami selanjutnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Amin. Kami berdoa